Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada. Saya dari Jalan-Jalan Mumer hari ini melakukan perjalanan wisata ke salah satu pulau yang ada di ujung Pulau Jawa, tentunya di Selat Sunda. Pulau apakah itu? Ayo ikutin perjalanan kami keliling atau wisata ke pulau tersebut. Perjalanan yang saya lakukan tentunya perjalanan dengan budget rendah, murah meriah, dan terjangkau sesuai dengan kondisi kantong kita. Walaupun healing dengan biaya murah, tapi kita mendapatkan penyegaran, nyaman, kemudian juga menghilangkan segala penat yang ada di otak kita selama kita beraktivitas sebelumnya. Dengan berjemur di pantai, bermain air, berenang, naik banana boat, itu menjadi enjoy banget di hati. Ayo ikuti video kami sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, follow, share untuk bisa kami melanjutkan video-video berikutnya yang lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Saya memulai perjalanan dari stasiun Klender Baru menuju stasiun transit Tanah Abang. Lalu kami berpindah kereta nantinya di stasiun Tanah Abang pada jalur 5 dan 6 menuju stasiun Rangkas Bitung. Untuk tiket kami sudah beli melalui aplikasi KAI Akses. Nilainya sebesar Rp10.000 dari stasiun Klender Baru menuju stasiun Rangkas Bitung. Wow, murah sekali. Naik KRL komuter lain di pagi hari tidaklah begitu penuh, dan pada akhirnya kami sampai di stasiun Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang setelah revitalisasi sangat bagus, mewah, dan nyaman sekali, bersih dan indah banget, sehingga membuat pengunjung yang berkunjung ke stasiun Tanah Abang ini sangat nyaman dan aman. Sip banget. Sukses Kereta Api Indonesia. Perlu diketahui stasiun Tanah Abang ini belum lama ini diresmikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, bahkan mencoba rute dari Tanah Abang ke stasiun Manggarai. Perjalanan kereta api komuter lain dari stasiun Tanah Abang ke Rangkas Bitung kurang lebih 1 jam 37 menit melalui stasiun Palmerah, Kebayoran Lama, Pondok Ranji, Jurang Mangu, Sudimara, Rawabuntu, Serpong, Cisauk, Cicayur, Parung Panjang, Cilejit, Baru, Tejo, Tiga Raksa, Choya, Maja, Citeras, dan terakhir di Rangkas Bitung. Setelah tiba di stasiun Rangkas Bitung, kami keluar dan kemudian menuju kereta api lokal Rangkas Bitung Merak. Untuk tiket kami sudah pesan melalui KAI Akses, dan tiket tersebut tanpa nomor bangku. Siapa yang duluan, siapa yang cepat, dia akan dapat bangku. Untuk harga tiketnya dari Rangkas Bitung ke Pelabuhan Merak atau ke stasiun Merak, wow, murah sekali, hanya Rp3.000 saja. Untuk perjalanan dari stasiun Rangkas Bitung ke stasiun Merak kurang lebih memakan waktu 1 jam 40 menit dan paling lama 2 jam. Enak naik kereta api tanpa macet. Melewati 10 stasiun, saya pun tiba di stasiun Merak. Stasiun kereta api
kita jalan terus, jalan ke sini, lalu belok kanan, terus sampai pangkalan angkot. Kita naik angkot warna merah menuju penyeberangan perahu. Keluar dari stasiun Merak, lalu saya menuju jalan ke depan, melewati rel kereta api, melintasi beberapa pedagang yang ada di jalur keluar atau jalur yang menuju pangkalan angkot. Ini adalah jalan yang sudah dibeton dan menelusuri jalan di pinggir rel, namun jalan ini pun dibatasi oleh pagar. Kemudian saya menyeberang, lalu lanjut terus, lalu jalan setapak ini, jalan ini agak sedikit rusak, lalu sampailah saya di pangkalan angkot warna merah yang siap mengantar ke dermaga penyeberangan ke Pulau Merak Kecil. Akhirnya tiba di dermaga penyeberangan Jeti. Di sini di loket tarif Rp15.000 pulang pergi untuk ke Pulau Merak Kecil dan Rp20.000 ke Pulau Merak Besar untuk pulang pergi. Ini harga per kepala. Lalu saya menelusuri jalan untuk menuju tempat atau lokasi penyeberangan perahu. Di sini kami menunggu, mengantri panggilan untuk penyeberangan naik perahu. Hari ini sangat ramai, banyak pengunjung yang ingin menyeberang ke Pulau Merak Kecil maupun ke Pulau Merak Besar. Wow, ramai sekali. Sambil menunggu di sini, kita bisa pesan makanan dan minuman. Naik perahu perjalanan ke Pulau Merak Kecil tidaklah lama, kurang lebih sekitar 5 menit. Pulau Merak Kecil adalah objek wisata bahari di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pulau kecil ini memiliki sejumlah daya tarik, mulai dari keindahan pantai, lautan, hingga pemandangannya. Pulau Merak Kecil adalah salah satu pulau yang berada di daerah atau berada di utara Provinsi Banten. Letaknya berada di perairan Selat Sunda bersama beberapa pulau lain seperti Pulau Merak Besar. Jalan-jalan Mumer atau jalan-jalan murah meriah akan membantu memberi informasi mengenai pulau kecil ini, mulai dari daya tarik, fasilitas, harga, dan biaya lokasi serta menuju ke Pulau Merak Kecil. Pulau ini tidak jauh dari Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak adalah pelabuhan besar yang menjadi tempat keberangkatan dan kedatangan kapal-kapal feri dari dan ke Sumatera. Akhirnya kami sampai ke Pulau Merak Kecil. Bersama dengan rombongan lainnya, kami turun dari perahu satu persatu dan berhati-hati. Setelah tiba di daratan Pulau Merak Kecil, kami pun berjalan dan menuju loket untuk membayar biaya kebersihan Rp2.000. Dan di sini pun juga banyak penjual makanan dan minuman ringan. Tidak perlu khawatir bila tidak membawa makanan dari rumah. Berjalan terus sambil mengeksplor, melihat kiri kanan keadaan yang ada di Pulau Merak Kecil. Pantai pasir putih Pulau Merak Kecil menawarkan keindahan dan pemandangan air laut yang biru
Di sisi lain juga terdapat batu-batu karang cantik untuk latar belakang foto. Pulau Merak kecil dikelilingi oleh pantai berpasir putih yang bersih dan alami dengan air laut yang jernih dan biru. Pengunjung bisa berjalan menikmati jalan-jalan santai di sepanjang pantai, bermain pasir, atau sekedar duduk santai sambil menikmati hembusan angin laut yang sejuk. Di sisi lainnya banyak juga para pemancing ataupun yang menjala di sekeliling atau di perairan pantai Pulau Merak kecil. Kalau ingin melihat sunset, kamu harus menginap di pulau ini. Karena jam operasi perahu hanya sampai pukul 5 sore. Kamu bisa camping di dekat pantai sambil menikmati suasana malam di pulau ini. Sangat menyenangkan dengan suara deburan ombak yang lembut. Dan di sisi lain belum ada listrik. Untuk penerangan memakai genset dan dengan jam terbatas nyalanya. Sehingga berkemah semakin asik. Bagi Anda yang ingin berkemah, dikenakan biaya tambahan sekitar 20.000 per orang untuk izin berkemah. Fasilitas di Pulau Merak kecil cukup memadai, seperti areal camping, toilet, dan warung yang menjual makanan dan minuman. Tapi untuk warung sudah tutup pukul 6 sore. Ada baiknya membawa bekal cukup untuk makan dan minum, serta peralatan masak serta lampu atau bohlam elektrik yang sudah dicas penuh, berjaga-jaga persiapan bila genset dimatikan. Saya sarankan untuk melintasi hutan mini yang ada di Pulau Merak kecil. Sebaiknya melintasi jalur yang telah disediakan, yaitu dengan pembatas kiri kanan pagar, karena masih banyak pohon ranting yang berduri. Sehingga takutnya nanti Anda berjalan tidak melalui jalur tersebut, kena duri dan tergores dan luka. Berjalan terus di atas bebatuan karang dan pada akhirnya sampailah di atas bukit yang paling tinggi, tempat Sunset Point. Dan di sini kita bisa melihat
lautan yang biru, serta kapal yang wira-wiri dari dan ke Pelabuhan Merak, serta di dekatnya ada Pulau Merak Besar. Hari semakin sore, kami pun berlanjut untuk perjalanan kembali pulang ke dermaga penyeberangan awal. Jangan lupa subscribe, follow, share video kami. Jangan sampai ketinggalan, gratis loh. Terima kasih.